Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan dengan NIM 120802 Di video kali ini saya ingin membahas tentang beberapa tipe kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baru kembali dengan sifat yang sama. Prinsip dari teknik kultur jaringan ini adalah memanfaatkan prinsip perbanyakan tumbuhan secara vegetatif. Berbeda dari teknik perbanyakan tumbuhan secara konvensional, teknik kultur jaringan dilakukan dalam kondisi aseptik di dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Karena itu, teknik ini seringkali disebut kultur in vitro. Dikatakan in vitro karena berarti di dalam kaca, karena jaringan tersebut dibiakkan di dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Teori dasar dari kultur in vitro ini adalah prototipotensi. Teori ini mempercayai bahwa setiap bagian tanaman dapat berkembang biak dengan seluruh bagian tanaman terdiri atas jaringan-jaringan hidup. Oleh karena itu, semua organisme baru yang dihasilkan akan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Secara umum di Indonesia ada 9 tipe kultur jaringan. Yang pertama, kultur mata tunas. Kultur mata tunas yaitu kultur yang menggunakan mata tunas sebagai eksplannya. Regenerasi pada kultur ini secara langsung, dan zat pengatur tumbuh yang umumnya digunakan adalah zat pengatur tumbuh sitokinin. Selanjutnya adalah kultur node. Kultur node merupakan kultur yang menggunakan eksplan berupa node pada tanaman. Node adalah daerah pada batang di mana tunas biasanya muncul. Node atau buku merupakan jaringan meristematik di mana terdapat aktivitas pembelahan sel yang menghasilkan tunas lateral, daun, cabang, atau bunga. Daerah di antara dua node disebut sebagai internode atau ruas. Sama seperti kultur mata tunas, regenerasi pada kultur node adalah secara langsung dan zat pengatur tumbuh yang biasanya digunakan adalah zat pengatur tumbuh sitokinin. Selanjutnya ada kultur tunas apikal. Kultur tunas apikal biasanya memiliki regenerasi secara langsung dan menghambat pertumbuhan tunas lateral. Kultur meristem apikal adalah pengkulturan eksplan berupa pucuk meristem dan jaringan di bawahnya dengan ukuran 0,3 sampai 1 cm. Pucuk dalam media yang tepat membentuk tunas yang baru sebanyak 4 hingga 20 buah tergantung dari jenis tanaman yang dikulturkan. Selanjutnya ada kultur mata tunas dorman. Selanjutnya ada kultur tunas aksilar. Kultur tunas aksilar adalah kultur yang menggunakan bagian dari tunas aksilar. Kultur tunas aksilar sendiri berada di bawah ketiak daun. Kultur ini efektif untuk perbanyakan masal. Kultur tunas aksilar adalah kultur mata tunas untuk merangsang munculnya tunas-tunas aksilar dari mata tunas yang dikulturkan. Wattimena tahun 1992 menyatakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kultur jaringan adalah zat pengatur tumbuh. BAP adalah zat pengatur tumbuh golongan sitokinin yang berperan terhadap pertumbuhan sel dan multiplikasi tunas. Selanjutnya ada kultur daun. Kultur daun merupakan kultur yang menggunakan eksplan daun. Kultur ini berguna untuk induksi kalus. Selanjutnya ada kultur kalus. Kultur kalus adalah kultur yang diambil dari bagian eksplan yang sudah terbentuk kalus. Dalam teknik ini, kultur jaringan produksi kalus biasanya dihindari karena dapat menimbulkan variasi. Kadang-kadang, eksplan menghasilkan kalus, bukan tunas baru. Khususnya jika diberikan hormon dengan konsentrasi tinggi pada media. Selanjutnya ada kultur anter. Kultur anter adalah kultur yang menggunakan kelamin jantan pada bunga tanaman dengan tujuan untuk mendapatkan individu yang sifatnya setengah dari induknya. Selanjutnya yang terakhir ada kultur embrio. Kultur embrio yang belum cukup tua yang diambil dari biji memiliki dua macam aplikasi. Pertama,
inkompatibilitas pada beberapa spesies atau kultivar yang timbul setelah pembentukan embrio akan menyebabkan aborsi embrio. Embrio seperti ini dapat diselamatkan dengan cara mengkulturkan embrio yang belum cukup tua dan menumbuhkannya pada media kultur yang sesuai. Demikian video saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.